Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam kajian Jumat pagi PPKB PII ya, melalui media Jum'iyah ya. Insya Allah ini pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini eh, Insya Allah pada Jumat ke-210 akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Kanda Dr. Sarifudin, SE, MSI, CPS, CSTMI. Beliau Rektor Universitas Papua Madani Jayapura dan juga Ketua Dewan Pakar PWKBPI Papua, yang akan mengambil tema luruskan tauhid sebagai aksi nyata pribadi Islami. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di Papua di sana sudah jalan-jalan kalau kata Pak Mansur ya. Kalau di sini di Aceh mungkin masih belum ya. Seperti biasa, kalau di Indonesia Barat menit ada waktu Tanjung Priok ya Pak Mansur. Baik, kepada Kanda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati Abangda, Kanda Yunda dimanapun kita berada. Wabil khusus saudara-saudara saya yang ada di Papua, ada Kanda Mansur, ada juga Kanda yang lain, walaupun kita beda kelurahan, tapi masih satu. Jalani juga ada tuh. Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini waktu Papua sudah menjelang pagi menjelang siang, dan mungkin saudara-saudara kita di Jakarta dan Medan semua masih di waktu pagi, waktu syuruk. Alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat berupa Islam, iman, sehingga kita semua bisa bersuah di tempat ini. Saya menasihati diri saya sendiri, Kanda Yunda, bahwa dengan sisa-sisa usia kita, kita senantiasa bersilaturahmi, memperbanyak persaudaraan kita, karena saudara-saudara kita yang seiman ini, insya Allah, kalau kita tiada nanti, tetap akan mengirimkan kepada kita doa. Tetap akan memberikan kepada kita nasihat walaupun berjauhan. Sehingga Allah SWT dengan persaudaraan ini akan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang betul-betul hambanya yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua, kita kirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga dan para sahabat, karena ini juga merupakan kewajiban umat Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Lalu kita orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi. Ini merupakan identitas kita, Kanda Yunda, bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah melihat sosoknya beliau, tapi dengan bersalawat, maka ini menjadi identitas kita di yaumil akhir. Saudaraku sekalian, Kanda Yunda dimanapun kita berada, alhamdulillah kita kemarin dihubungi supaya menyampaikan sedikit tausiah. Tausiah ini saya sampaikan
dengan mengambil tema luruskan tauhid karena kita adalah pribadi Islam. Kenapa diluruskan tauhidnya? Nah, saya sampaikan dulu pengantar bahwa tauhid itu adalah kunci selamat dunia wal akhirat. Bertauhid itu adalah kunci Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan bertauhid itu adalah kunci atau syarat diterimanya amal ibadah kita. Kanda Yunda yang dimuliakan Allah, syarat diterimanya amal ibadah itu ada 3. Yang pertama beriman. Beriman itu artinya bertauhid hanya kepada Allah. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan itu harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, amalan yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Ini dijelaskan di dalam di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Man amilas sholihan." Barang siapa yang ingin melaksanakan suatu amal kebaikan, amalan soleh, wa huwa mu'min, asal dia dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah. Min zakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun dia wanita. Wa huwa mu'min. Intinya dia beriman dulu. Dia bertauhid dulu kepada Allah. Baru Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dengan imannya tadi ketika dia beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan ini, Allah akan balas kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Ini jaminan Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Setelah dia dibalas dengan iman yang dia miliki tadi, dan terus-menerus menjaga ketaatannya kepada Allah, Allah lanjutkan dengan penutup ayatnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak akan dikurangi sedikit pun kebaikan atas dirinya, asalkan imannya tadi istiqomah, dia mengerjakan amal soleh. Ini kunci pertama. Sedangkan ikhlas itu, ikhlas dalam beramal, itu ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wa ma umiru, dan kalian diperintahkan oleh Allah SWT illa liya'budullaha, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddina hunafa. Harus ikhlas betul-betul lurus karena Allah, tidak ada tendensi yang lain. Ini syarat yang kedua agar amalan kita, semua aspek kehidupan kita menjadi nilai ibadah. Syaratnya sudah 2. Iman yang pertama, yang kedua ikhlas dikerjakan karena Allah. Dan yang ketiga, kanda yunda yang dimuliakan Allah, dalam beramal soleh harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, "Man amila amalan." Siapa saja di antara kalian yang ingin mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, kata Nabi, kalau amalan itu tidak pernah aku contohkan, fahuwa raddun, maka tertolak. Betul dikerjakan, ada contoh, ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka menjadi persyarat yang ketiga diterimanya amal ibadah kita. Ini pengantar kaum muslimin, saudaraku semua, kanda yunda dimanapun kita berada. Kemudian, kenapa perlu kita manifestasikan akidah atau tauhid itu dalam kehidupan kita? Kenapa diluruskan? Kalau diluruskan berarti ada awal dia bengkok atau melenceng. Kenapa dia melenceng? Kanda yunda yang dimuliakan Allah, seluruh hamba Allah, sejak dia berada dalam kandungan ibunya, dia telah mempersaksikan dirinya kepada Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf 172. Allah berfirman, wa iz ahassa rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu itu, penciptamu itu, min bani adama min zuhurihim suryatahum, hendak mengeluarkan kalian semua anak-anak cucu Adam, keturunan-keturunan Adam, dari perut ibunya, min zuhurin, wa ashadahum ala ampusihim. Jadi, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya, wa ashadahum,
Allah mempersaksikan dirinya dengan siapa? Dengan makhluknya yang belum lahir ke dunia. Masih ada dalam perut ibunya, tapi sudah ditiupkan ruh. Kenapa ditiupkan ruh? Supaya dia mampu menjawab, mampu membuat persaksian dengan Tuhannya. Lalu Allah katakan, alastu birabbikum. Wahai calon manusia, wahai calon hambaku yang akan lahir nanti, alastu birabbikum. Sudahkah engkau mengenal siapa Rabbmu? Sudahkah engkau tahu, mengetahui siapa Tuhanmu? Siapa yang menghidupkanmu? Siapa nanti yang mematikanmu? Siapa nanti yang memberikanmu rezeki? Yang memberikanmu jabatan? Yang memberikanmu seluruh kehidupan yang engkau inginkan? Siapa itu? Ini persaksian. Dan dijawab oleh calon manusia tadi yang sudah punya ruh dalam perut ibunya. Qalu bala sahidna. Ya, saya telah mengenal engkau sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, sebagai tempat yang aku ibadahi, zat yang aku ibadahi, yang tempat aku memohon pertolongan. Itu manusia menjawab itu, persaksian di dalam perut ibu dengan Tuhannya. Lalu Allah katakan apa? Antakulu, yaumal qiyamah. Ingat apa yang kamu katakan itu, karena nanti di yaumil akhir nanti, banyak di antara kalian yang pura-pura lupa, tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal siapa yang menciptakannya, tidak mengenal siapa yang memberinya rezeki. Disinilah letak penyelewengan manusia melupakan Tuhannya, dan dia menjadi seorang yang syirik, dan syirik inilah yang menjadikan semua manusia tadi masuk ke dalam neraka, keluar dari tuntunan Islam, tidak mengamalkan amalan yang dicontohkan Nabi, bahkan mohon dimaafkan. Karena persoalan dia menyimpang akidahnya inilah, disebabkan oleh godaan syaitan, dia menjadi seorang yang musyrik, keluar dari agama Islam. Waliyahsubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Kanda Yunda dimanapun kita berada, meluruskan akidah itu sangat penting. Kenapa penting? Saya ulangi lagi. Tauhid yang lurus itu penentu diterimanya semua ibadah kita. Tauhid yang lurus itu menjadi penentu selamatnya kita di dunia maupun di akhirat kelak. Tauhid yang lurus itu menjadi penentu apakah semua yang kita hadapi di dunia ini ikhlas kita hadapi walaupun itu cobaannya berat. Dengan tauhid yang lurus, apapun ujian kita, kita ikhlas dan bersyukur karena Allah. Subhanallah. Jadi kuatnya akidah, kuatnya lurusnya tauhid seseorang itu, apapun ujiannya, berat, ringan, masalah apapun yang dihadapi, semua dihadapi dengan tulus, ikhlas, dan sabar karena Allah. Yang pertama. Kemudian, alasan apa yang membuat perlunya diluruskan akidah tauhid kita kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah? Kita lihat bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul itu? Kenapa ada nabi, kenapa ada rasul diutus ke muka bumi ini untuk setiap umat itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hamba itu betul-betul lurus akidahnya, agar sebetul-betulnya setiap hamba itu lurus tauhidnya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Walaqad bahasna fi kulli ummatir rasulan. Telah diutus setiap rasul. Nabi dan rasul itu tidak sama. Kalau nabi berdakwah untuk dirinya dan keluarganya saja, terbatas. Tapi ayat ini mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan telah diutus rasul kepada tiap-tiap umatnya. Rasul itu kan berdakwah untuk umat, untuk orang banyak. Maka ayat ini relevan.
Untuk apa diutus? Fikul dimati rasulah anik bodullah, agar rasul-rasul itu menyuruh umat-umatnya, menyuruh orang-orang yang mengikutinya. Apa suruhannya? Ani abudullah, agar umatnya menyembah hanya kepada Allah semata. Ini kunci tauhid. Agar umatnya menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lain, tidak menyembah togut, tidak menyembah harta, tidak menyembah jabatan, tidak menyembah ilmu yang dimiliki dan sebagainya. Tapi yang dia sembah adalah Allah. Ani abudullah. Jadi Rasul menyuruh umatnya, ani abudullah, sembahlah kalian Allah semata. Wajatani but togut, dan jangan sekali-kali kalian menyembah togut. Alasan pertama terpenuhi. Yang kedua, kenapa Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan hadis? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa lanjut? Lanjut. Mohon yang lain di mute. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran dan hadis itu? Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi manusia yang bertauhid, yang lurus. Dijelaskan dalam Al-Quran sangat banyak. Sebagai contoh, ketika Allah menurunkan Al-Quran itu, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Ini kitab. Sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Agar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang punya keyakinan, punya iman yang baik, bahwa Allah sebagai Rabb satu-satunya yang diibadahi, yang meminta dia beribadah. Itu dua. Terpenuhi ya, kenapa diluruskan? Sudah dua alasan. Yang ketiga, Kanda Yunda, kenapa Allah menyiapkan surga dan neraka itu? Tentu surga sebagai balasan bagi orang-orang yang menjaga dan meluruskan tauhidnya. Sedangkan neraka disiapkan bagi orang-orang yang syirik, yang kafir, yang tidak mempertuhankan Allah, dan tidak mengakui Islam sebagai agamanya. Maka tempatnya di dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, insya Allah tempatnya ada di surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa perlu meluruskan tauhid kita dalam kehidupan sehari-hari? Karena lurusnya tauhid, Kanda Yunda, lurusnya tauhid yang kita miliki ini dalam diri kita, Allah janji diberikan keamanan dan diberikan petunjuk. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Halo, bisa lanjut? Ya. Jadi wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, asalkan dia tidak mencampur adukkan keimanannya tadi, tauhidnya tadi tidak dicampur adukkan dengan kezaliman, bizulmin, ulaika lahumul amnu, kata Allah, maka mereka itulah yang dijamin kepadanya keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di akhirat kelak. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ini 4 hal yang menjadi alasan kita berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun hadis. Kenapa tauhid itu perlu diluruskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir, sebelum kita tanya jawab, saya sampaikan bahwa boleh jadi seseorang itu lahir di tengah-tengah keluarga yang Islami,
Boleh jadi seseorang itu lahir dari ayah yang punya iman dan bertauhid. Boleh jadi dia lahir dari rahim seorang ibu yang Islamnya baik dan tauhidnya benar. Tapi dengan godaan syaitan, dengan banyaknya godaan dunia, teknologi dan sebagainya, maka orang tersebut besar kemungkinan akan keluar dari akidah dan tauhid yang lurus. Sangat besar kemungkinannya dia bisa kufur kepada Allah, kafir dengan Allah, keluar dari Islam. Sebagai contoh, kan Nabi kan menyampaikan tadi, Nabi diutus itu kan meluruskan tauhid, menyembah Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan dalam ayat akhir itu, di akhir ayat dia katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalian diutus wahai rasul untuk menyuruh umat-umat kalian agar menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jangan sekali-kali menyembah taghut. Ini kan persoalan menyembah taghut itu di zaman modern, banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang keluar dari Islam gara-gara taugut yang dia tidak ketahui betul apa itu arti taugut. Kita tutup ya. Taugut itu adalah segala sesuatu yang menandingi Allah, baik jabatan, baik rezeki yang kita punya, kekayaan, baik ilmu yang kita miliki, atau lingkungan yang banyak mempengaruhi kita. Dengan mendahulukan itu semua, Allah menjadi nomor 2. Itulah yang disebut dengan taugut. Contoh, kita semua berada di dekat masjid. Lalu masjid itu sudah berkumandang azan. Sudah berkumandang azan. Bahkan sudah berkumandang iqamah, tanda masuknya waktu sholat. Karena kita tahu bahwa azan dan iqamah itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah untuk bersegera melaksanakan sholat. Karena dunia kita masih banyak di meja kita itu yang harus ditandatangani, berkaitan dengan sibuk, berkaitan dengan rezeki, tugas, dan sebagainya. Kita mendahulukan kesibukan ini. Kita lebih mengutamakan tanda tangan, karena ini tidak cair nanti. Nanti kalau saya tanda tangani, nanti orang tidak gajian. Kalau saya tanda tangani ini saya tidak terima bonus. Dia dahulukan itu, dan Allah menjadi nomor 2. Itu yang disebut dengan taubat. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lagi datang ke masjid untuk sholat, tetapi dia mendahulukan pekerjaannya. Padahal, Kanda Yunda yang dimuliakan Allah, siapakah yang memberinya rezeki? Siapakah yang memberi kita itu pekerjaan? Siapakah yang memberi kita keluarga, tugas, harta, pekerjaan? Siapakah yang memberi itu? Ketahuilah bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Sekecil apapun rezeki yang kita miliki itu, Allah lah yang memberikan kepada kita semua. Dalilnya jelas dalam Al-Quran disebutkan, wa ma min da'batin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun binatang melata di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang telah memberikan dan menetapkan rezekinya. Allah sebutkan ayat ini dengan mengambil contoh binatang melata. Binatang melata itu binatang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia berjalan dengan perut. Tapi kenapa Allah mengambil contoh tidak satu pun binatang melata di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang telah memberikan rezekinya. Artinya apa? Jangankan manusia yang sempurna tubuhnya, binatang yang tidak sempurna pun Allah tentukan rezekinya. Mudah-mudahan Kanda Yunda dengan penutup ini kita bisa memperpanjang, membahas dengan tanya jawab. Demikian apa yang saya bisa sampaikan sebagai ulasan pengantar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Dan saya tunggu tanya jawabnya dari Kanda Yunda yang ada di ruangan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kanda Syarifuddin atas penyampaiannya. Ini sangat dalam ya, tentang meluruskan tauhid, memperteguh akidah. Ya, apa yang disampaikan mudah-mudahan dapat kita cerna, dan mungkin ada tanggapan, ada pendapat, ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini sudah ada Pak Abdul Wahid, Pak Dubes kita. Mohon yang lain juga kalau ingin menyampaikan agar raise hand biar nampak di layar dan bisa dipersilahkan nantinya. Silakan Gus Wahid untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Silakan. Terima kasih Kang Syarifuddin. Uh, ada hal yang mungkin harus hati-hati dalam membahas soal tauhid ini ya, iman ini ya, karena uh, ini memerlukan supporting knowledge ya. Jadi pengetahuan yang mendukung ya. Jadi supaya tidak tergelincir kepada juga ya yang ekstrim ya. Jadi begini, pertama tadi saya ingin menanggapi ya, mungkin takut terjadi su'il faham, pemahaman ya. Jadi yang apa yang disampaikan oleh Kang Syarifuddin tentang barang siapa melakukan amalan yang itu tidak kami lakukan, maka itu adalah fahuwa raddun, itu akan tertolak. Nah, ini harus hati-hati ini gitu ya. Karena apa sebetulnya yang harus kita contoh kepada Rasulullah itu urusan apa gitu loh. Misalnya apa? Nabi tidak pernah naik mobil ya. Kita naik mobil ya. Ya, Nabi kita tidak pernah istilahnya itu menciptakan sistem ya yang mungkin beda ya. Nah, ini yang harus kita pilah-pilah ya. Jadi tidak semua sehingga menimbulkan satu kerancuan berpikir seakan-akan kita itu semuanya sudah diatur oleh Islam gitu. Seakan-akan gitu. Padahal Islam itu Nabi Islam itu memberikan posisi kepada manusia itu sebagai Abdullah, tapi pada saat yang sama Khalifatullah. Sebagai Abdullah, nah itu memang harus sami'na wa ta'na. Tapi pada saat sebagai Khalifatullah, maka Rasulullah memberikan nasihat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusanku. Kenapa itu sampai keluar hadis itu? Karena sedikit-sedikit orang bertanya kepada Rasulullah urusan dunia ya, sampai ada seorang sahabat tuh, ya Rasulullah, ini saya mau menanam kurma, ini macam-macam itu, dan ternyata nasihat Rasulullah itu nggak pas gitu loh ya, ya. Waktu itu turun produksi kurma gitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi-dunyakum. Nah, ini harus bagaimana memilah secara tepat itu antara manusia sebagai Abdullah yang menekankan kepada ketaatan ya, tanpa harus ada pertanyaan ya. Nah, tapi di sisi yang lain sebagai Khalifullah di mana diberikan hurriyah, kebebasan. Nah, ini yang harus sehingga seakan-akan tadi dengan hadis itu kita itu menjadi terbelenggu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga soal bahwa Islam itu ingin membuat kita itu mudah ya. Tuhan itu suka kepada yang mudah dan kepada yang seperti tadi misalnya contoh misalnya dengar adzan kemudian tidak mendahulukan. Nah, itu dianggap sebagai tagut. Karena memang di dalam pemahaman agama itu ada rukhsah, ada juga alawiyat ya. Ada ibadah yang sifatnya fardiyah dan ijtimaiyah, ada yang sosial ya. Satu contoh misalnya, ini ada adzan, tiba-tiba ada orang yang kecelakaan misalnya. Mana yang dahulukan? Apakah sholat dulu karena alasan ini semuanya Allah, apa kita menolong orang itu? Bahkan sampai misalnya kita, nah ini memerlukan satu pemikiran ya. Artinya bahwa ada fikih alawiyat ya.
ada suatu yang prioritas. Nah, kalau ini tidak dipahami, maka tergelincir kepada eh, gulu itu berlebihan karena kebodohan. Wala taghlu fi dinikum. Jangan sampai kamu berlebihan karena kamu tidak paham. Makanya memang pandangan yang paling berbahaya memahami ayat-ayat ini adalah persoalan su'il faham, yaitu pemahaman yang dangkal dan parsial yang berdampak kepada su'it tadbik, implementasinya. Nah, oleh karena itu ini perlu memang saya bagus sekali bahwa itu soal keimanan itu sangat menentukan ya. Keimanan itu karena memang kecenderungan, tapi keimanan itu ada marohil, ada tingkatan-tingkatan, sehingga kemudian dan juga di sisi yang lain Allah itu sangat pengampun itu andaikan salah gitu ya. Nah, Baik, jadi Gus. itu artinya Sudah sekali sepakat, lagi ya. mungkin perlu ada semacam kejelasan supaya kita tidak terjebak kepada ketergelinciran pemahaman yang distortif yang berakibat kepada hulu, yaitu agama yang berlebihan karena tidak melihat adanya ijtihad ya, yaitu kita diberi ruang untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu. Terima kasih. Baik, makasih Gus Wahid. Lanjut, Kanda Saripudin untuk merespon kembali. Silakan. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum untuk Anda penanya. Ya, kita luruskan dulu bahwa memang yang berkaitan dengan urusan pokok yang perlu dicontoh dari Nabi itu adalah yang terkait dengan ibadah. Adapun yang terkait dengan contoh yang disampaikan oleh Abang tadi, itu memang antum alamu bi umuri dunia. Masalah duniamu kalian lebih tahu itu. Karena ini pembahasan tentang tauhid, maka memang saya lebih mencontohkan pada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Karena tauhid itu meluruskan. Dia tidak boleh dicampur aduk dengan hal-hal yang dulu, tidak boleh dicampur aduk dengan hal-hal yang diumuri dunia, masalah duniamu. Itu masalah ibadah betul-betul pokok, Abang. Adapun yang disampaikan Abang, alhamdulillah kita bersyukur karena memang tidak semua juga teman-teman kita bisa memahami secara mendalam. Karena dalam hal tauhid itu memang pokok pembahasannya hanya itu tadi. Memahami keesaan Allah dari sisi penciptaan, dari sisi uluhiyah yang diibadahi, dan dari sisi asma wa sifat. Sebenarnya di situ. Adapun yang saya sampaikan tadi, mengambil contoh bahwa ada yang mendengarkan azan, kemudian iqamah, itu kan panggilan Allah. Itu tidak ada maksud bahwa kita memudahkan, tidak. Karena memang banyak ayat juga yang menyampaikan bahwa Allah tidak memberatkan kamu dalam hal ibadah. Tidak seperti itu, Bang. Tapi itu saya mengambil contoh bahwa ketika kita tidak paham betul, lantas dunianya kita nomor satukan, maka yang berbahaya, itulah yang perlu diluruskan. Seperti itu, Abang. Itulah yang perlu diluruskan. Karena memang keterbatasan waktu juga, saya tidak bisa masuk semua untuk menjelaskan secara mendalam. Makanya saya cuma mengambil satu contoh. Seperti itu, Abang. Insya Allah, ada istimaiyah. Hal ini lebih pada fikih alawiyah, ya. Ada juga tentang gulu. Gulu pembahasannya juga ada macam-macam, Abang. Ya, dan keimanan itu sangat betul-betul kalau berkaitan dengan tauhid hanya di pembahasan 3 hal tadi. Rububiyah Allah, keesaan Allah tentang penciptaannya, kemudian al-uluhiyah Allah tentang zat yang betul-betul diibadahi, dan yang berkaitan dengan asma wa sifat. Adapun yang berkaitan dengan hiasnya ke hal-hal dulu, biasanya ke hal-hal yang ijtimaiyah, yang alawiyah, itu nanti mungkin kita bisa ambil satu tema pokok di waktu yang berbeda seperti ini, Bang. Mohon maaf kalau ada mungkin yang saya ambil contoh hanya satu, ya mungkin itu kekurangan dan harus kita koreksi sama-sama. Seperti itu, Bang. Demikian. Baik, mungkin ada yang lain. Sebelum ada yang lain, mungkin ini, Kanda. Di kita ini kan mengenal yang namanya sifat 20 ya. Sifat Allah itu kan ada yang wajib, jaiz, dan mustahil ya. Ini kadang-kadang RT sebelah itu sering mempermasalahkan hal-hal itu. Ya, kadang-kadang banyak juga dari kalangan kita yang susah menjawab. Ya, jadi apakah Tuhanmu ya, itu bisa menjadi manusia, bisa terlihat
kalau katanya Tuhanmu itu kan maha kuasa. Bisakah jadi apa saja? Nah, ini kan kadang-kadang dalam pemahaman kita di sebagian kita ini sering terbelenggu untuk menjawabnya. Nah, jadi kadang-kadang disamakan dengan pemahaman dari RT sebelah ini ya. Ya kalau yang kita pahami kan sifat Allah itu kan ada yang wajib, jaiz dan mustahil ya. Ya mungkin tuh gimana Kanda untuk bisa merespon tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita dari saudara kita dari RT sebelah itu. Ya, barakallahu fikum, Kanda. RT sebelah itu kita hanya punya hak bertetangga. Kalau dalam hal dia bertanya yang bersinggungan dengan akidah, katakan saja lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, seperti itu. Kita jangan dikecohkan dengan seolah-olah orang ini ingin tahu kalau memang Tuhanmu maha kuasa, kan dia bisa jadi manusia. Karena itu paham-paham yang sifatnya bisa mengecohkan kalau kita tidak kuat iman. Ya, jadi lebih baik acukan saja. Kalaupun dia tetangga sebelah, dia memang punya hak. Ada hak-haknya dia, ada hak-haknya untuk kita tunaikan sebagai tetangga. Kewajiban dia ada juga yang dia bisa tunaikan untuk kita. Tetapi jangan salah, kalau dia bertanya yang berkaitan dengan menyinggung tentang akidah, akidahnya sendiri kan tidak benar. Kalau dia hanya ingin bertanya, sekedar ingin tahu, ya sampaikan aja bahwa Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Muhalafatul hadis. Tuhanku tidak serupa, walaupun dia maha kuasa, tetapi ada hal-hal yang kita yakini. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi kita tahu, kita yakini bahwa Allah itu maha kuasa dan maha segalanya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, silakan Prof Ganjar, silakan sudah buka kamera dan silakan Prof Ganjar. Alhamdulillah ini. Mic-nya dibuka dulu, Prof. Mic-nya Prof masih termute. Mic-nya masih termute, Prof. Kelihatannya kesulitan mengunmute sendiri. Ya, enggak. Silakan. Oke, Cukup, sudah, ya. bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uraian yang sangat menarik. Tetapi kalau saya ini secara pribadi dan mungkin saya kurang berpemahaman tentang dalil, tentang segala macam. Menurut saya inti dari akidah itu adalah, anti tauhid itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu ada. Itu aja dulu satu. Nah, masalah di kita justru yang terjadi adalah krisis di mana kita ini sholat iya, segala macam iya, tetapi Allah itu kadang-kadang seringkali dianggap tidak ada. Ini yang menjadi masalah. Jadi ini Allah itu dianggap ada ketika kita melaksanakan ibadah mahdhah saja. Antara ibadah dengan ibadah itu Allah seringkali dianggap tidak ada. Jadi pada saatnya zuhur langsung sholat zuhur tepat waktu, tapi setelah zuhur kemudian menerima amplop. Gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin yang harus kita kembangkan itu adalah gagasan-gagasan bahwa Allah itu Sami'un Alim, Allah itu tidak pernah tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Itu sebetulnya yang harus kita. Jadi krisis di Republik ini adalah sebetulnya krisis yang berkaitan dengan ayat kursi itu. Nah, jadi karena pembahasan kita tadi bahkan masuk ke wilayah-wilayah Qur'iyah dan sebagainya. Jadi ini yang pertama. Kan banyak tuh hakim yang ditangkap ketika sedang puasa. Ya. Iya kan dia puasa tapi ditangkap. Dulu ada kawan kita juga yang ditangkap dengan kasus tertentu juga sama sedang puasa. Nah, jadi justru masalah yang harus kita tegakkan itu adalah itu yang pertama. Ya. Jadi yang harus kita tegakkan itu bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha mengetahui, nah, sehingga segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan, akan diketahui. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua,
Tadi dikaitkan juga dengan surga dan neraka. Nah, ada yang mengatakan begini, Allah menciptakan surga dan neraka itu, neraka terutama ya, karena banyak persoalan di dunia ini tidak selesai. Seseorang yang korupsi, kemudian tidak tertangkap, kemudian dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, gitu. Seolah-olah enak aja kan, sudah korupsi, tidak tertangkap, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, tapi dia harus bertanggung jawab dong. Di dunia mungkin persoalannya tidak selesai itu. Jadi keadilan Allah itu terlihat pada saat melakukan penghisaban di hari kiamah itu. Nah, tapi kan sekarang hari akhir aja kan banyak yang tidak mengetahui. Jadi akidah ini termasuk juga adalah iman kepada hari akhir. Dalam hari akhir itu intinya adalah tadi bahwa segala macam persoalan di dunia ini tidak selesai dan penyelesaiannya untuk menegakkan keadilan itu harusnya ada di hari akhirat. Kan ada juga sekarang benar ada hari akhir itu ada gitu kan. Kan belum pada pernah berangkat ke sana itu, ada yang mengatakan gitu kan kalau tidak salah pernah. Nah, jadi kalau saya korupsi di Indonesia itu adalah kegagalan akidah. Akidah itu dalam pengertian itu. Pengertian bahwa Allah itu melihat segala macam inti-inti dari persoalan itu. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan waktu itu, mungkin materi seperti ini yang harus kita tanamkan gitu. Jadi akidah itu harus terlihat dari ibadah, ibadah itu harus terlihat dari akhlak gitu kan. Akhlak itu seperti apa. Nah, sekarang kita ini ibadah gitu, tapi akhlaknya tidak menunjukkan orang yang sering ibadah. Sehingga ada yang mengatakan 2 kali kan haji, sholat gitu kan. Nah, itu adalah masalah akidah kalau menurut saya, bukan haji, sholat. Nah, karena sholatnya itu hanya sebagai ritual, hanya sebagai kewajiban. Padahal inti yang paling utama bahwa itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha melihat. Nah, mungkin teman-teman di KBPI bisa mengembangkan ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah permasalahan-permasalahan di negeri ini. Permasalahan di negeri ini adalah krisis akidah, krisis bahwa Allah itu ada, gitu. Allah itu maha melihat, hari akhir itu ada. Jadi kalau urusan-urusan yang bersifat tadi, ya manggalah. Kalau saya intinya itu ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Lanjut direspon, Pak Saripudin. Barakallahu fikum Pak Prof. Subhanallah, ini luar biasa masukannya Pak Prof. Mudah-mudahan ke depannya ada saran terakhir dari Pak Prof tadi. KBPI bisa itu ya. Karena ini betul-betul persoalan akidah yang menimpa negara kita di Indonesia. Bukan dari sisi persoalan kebutuhan dan hidup saja, tidak, tapi memang sudah merana kepada akidah ya. Nah, korupsi itu. Kemudian apa yang disampaikan Pak Prof itu saya kira bukan pertanyaan, jadi tidak perlu saya jawab ya. Itu hanya bagian dari apa yang disampaikan Pak Prof, bahwa inti akidah itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu ada. Itu intinya memang. Itu intinya. Hanya diperkuat karena di dalam Al-Quran memang dijelaskan. Kul, katakan, Allahu ahad, Allah itu ahad, Allah itu satu. Ya, jadi Allah itu satu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak diperanakan dan tidak juga beranak. Itu artinya apa? Bahwa kepercayaan bahwa Allah itu ada, inilah yang disampaikan tadi oleh Pak Prof dengan berdalil pada Quran surah Al-Ikhlas tadi. Inti daripada akidah seperti itu ya. Jadi subhanallah Prof, jazakallah khair atas penyampaiannya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik ya, saya mungkin menambahkan sedikit ya. Saya menambahkan sedikit. Justru inti yang harus kita kembangkan itu salah satunya tadi ayat kursi sebetulnya. Ya. Itu yang harus kita sosialisasikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Jadi Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Itu yang paling penting ya di luar qul huwallahu ahad ya. Nah, jadi segala macam perilaku kita, tindakan tanduk kita itu dilihat oleh Allah. Ya, kalau Allah itu maha melihat, Allah itu tidak pernah tidur, maka sebetulnya jangan sampai, maaf saya agak sedikit kadang-kadang keras gitu. Kita ini kadang-kadang Marxisme atau komunisme kadang-kadang. Jadi pada saat sholat kita sholat, tetapi antara sholat dengan sholat, antara puasa dengan puasa, Allah itu seolah-olah tidak ada.
Ini sebetulnya inti dari persoalan berbangsa dan bernegara gitu. Ya, di luar ada kalau orang yang tidak sholat ya biarkan saja. Tapi kan banyak orang yang sholat. Beres sholat, antar sholat, Allah itu seolah-olah tidak ada. Nah, jadi kenapa? Buktinya, ya buktinya dia korupsi, dia melakukan penyelewengan, dia menerima amplop dan sebagainya. Pada saat seperti itulah sebetulnya Allah itu sedang tidak ada gitu. Dan sholatnya rajin gitu, tahajudnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin. Tapi Allah itu seolah-olah ada pada saat ibadah-ibadah mahdoh saja. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Mangga nuhun. Ya, ini seperti di chat ini Prof, STNJ. Sholat terus maksiat jalan. Oh Baik, iyalah, kurang lebih begitu. Ya. Ya, sebelum Mbah Jahrawi ini di chat ada dua chat yang harus mungkin direspon. Yang pertama ini dari Cak Ajis, ya Ajis Muslim nih, Ajis yang alhamdulillah Muslim. Apakah ini masalah akidah nih, Pak? Apakah kasus robohnya bangunan pesantren Al-Hozi ini itu takdir Allah atau faktor kesalahan manusia? Bagaimana kita bisa membaca kasus itu dalam praktik tauhid untuk menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal? Itu yang pertama dari chat. Yang kedua ini dari Yundarini, ya, berhati-hati menghukumi perbuatan seorang syirik karena syirik itu sesuatu yang hitam di bawah batu hitam di tengah malam yang gelap. Ya, silakan itu dulu mungkin Pak Kanda Saripudin sebelum ke Mbah Jahrawi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penanya, Kanda Yunda yang dimuliakan Allah. Mungkin saya mengawali dari tawakal dan usaha ikhtiar tadi. Ya. Yang menimpa saudara kita dengan runtuhnya pesantren itu, kita lihat dari dua sisi. Dibangun ketika tidak sesuai dengan standar kekokohan bangunan itu, pasti akan menimbulkan bencana, minimal roboh seperti itu. Itu dari aspek teknik, bangunannya kurang kokoh, sehingga pasti rapuh. Yang kedua, mungkin dari aspek religinya, kalau memang religi kita memanfaatkan bangunan itu dalam rangka semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan itu terjadi seketika runtuh bangunan dan menimpa anak-anak kita, maka itu betul-betul takdir yang Allah limpahkan ke kita. Dan mudah-mudahan itu semakin memperkuat keimanan kita, bukan mencari salah atau siapa yang benar, tapi semakin memperkuat akidah kita. Karena terbukti juga banyak di reruntuhan itu, walaupun ada yang meninggal, tapi ada yang selamat dan membuktikan bahwa persaksian saya tidak makan 3 hari 3 malam, masih bisa hidup dengan pertolongan Allah. Berarti itu ada dari sisi religinya, kita mendapat pelajaran berharga dari situ. Kemudian pertanyaan dari Yunda yang berkaitan dengan hati-hati dalam mengaitkan syirik. Syirik itu memang betul seperti sesuatu yang dibuang dalam malam gelap gulita di seberang lautan yang jauh di atas batu hitam dan tidak terlihat sama sekali. Itulah syirik. Jadi syirik juga itu disampaikan oleh Nabi seperti ada benang atau rambut dalam tepung yang ditarik, seolah-olah ditarik itu tidak terasa. Itulah bahayanya syirik. Nah, manfaat kita kajian hari ini adalah bagaimana meluruskan tauhid kita dengan cara apa? Berhati-hati terhadap syirik. Syirik itu kan lawan dari tauhid. Orang yang bertauhid pasti jauh dari syirik. Sedangkan orang yang tauhidnya masih, mohon maaf, perlu dipoles, maka ini dengan mudah masuk dan tergelincir pada kesyirikan. Syirik itu sekarang di zaman teknologi seperti ini, Kanda Yunda, itu memang agak merepotkan kita ya. Kenapa? Kalau di zaman Nabi, di zaman Rasul itu syirik itu jelas, yang dia sembah berhala. Ada dewa-dewa yang dia sembah, ada berhala-berhala yang terbuat dari roti yang dia sembah, jelas. Tapi di zaman modern seperti ini peran pelajar Islam Indonesia untuk sama-sama kita berdakwah. Bagaimana menyelamatkan umat ini dari pengaruh teknologi yang sangat-sangat banyak mempengaruhi. Padahal pengaruhnya itu secara tidak langsung lari kepada atau mengarah pada kedangkalan tauhidnya kita. Ini mungkin saya ambil contoh dunia lagi. Semoga abang tidak bertanya lagi bahwa ini.
Ini contoh aja dunia. Teknologi yang sering dipakai oleh anak-anak muda sekarang, itu menghabiskan waktu dari pagi sampai malam, sampai tidur kembali dan bangun kembali, itu banyak dengan game. Banyak dengan game. Nonton game sehari semalam tanpa memperhatikan ibadahnya. Nah, pengaruh nonton game itu kan teknologi yang dia pakai. Akhirnya menjauhkan dia dari kedekatan kepada Allah. Kalau dia tidak dekat dengan Allah, dia kan tidak beribadah. Kalau dia tidak beribadah, bisa jatuh pada syirik. Karena manusia diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, manusia-manusia sekarang di zaman modern, dia tidak beribadah lagi dengan baik, Abang. Dia lebih banyak berkecimpung dengan teknologi yang dia miliki dibanding ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu bahayanya akan menggerus akidah, akan menjadikan tauhidnya kita sedikit demi sedikit jauh dari ketuhanan. Demikian, wallahu a'lam. Untuk selanjutnya ini Mbah Jahrawi. Monggo Pak, bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa komunikasi dengan saudara kita yang di Papua ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan bimbingan hidayahnya sehingga kita moga dianugerahi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, kelak kita untuk menuju husnul khotimah. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya selalu teringat warning dari Allah. Wawailu lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kemudian indikatornya alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, dan seterusnya. Ustaz lebih paham lagi. Nah, sekarang fakta yang ada saat ini, saya itu juga merasa prihatin. Sebenarnya mereka itu sholat atau ngelindur sih kan begitu. Maka saya ada indikator, satu ada sholat mati, ada sholat ngantuk, sholat semaput, bahkan sholat yang lain lah. Jadi sekarang saat ini yang saya pahami, saya rasakan, kita sholatnya belum sholat yang hidup. Mengingat kalau kita cermati betul, sholat adalah sistem pendidikan ilahiyah yang tuntas, tetapi karena banyak yang lalai dan riak sholatnya, maka fawailul lil musholin itu jawaban Allah. Oleh karena itu Ustadz, monggo ini lebih diinternalisasikan, implementatif, agar nanti kita menjadi orang-orang sholat yang tidak celaka, Ustadz. Mohon maaf, terima kasih Ustadz, ini dari Bantul, Yogyakarta. Sudah tua ini, kakek-kakek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Lanjut, direspon Pak Saripudin. Baik, jazakallah khair, Kanda. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah SWT sama semua, kita di PII, KBPI semua ini, dimanapun kita berada, senantiasa dirahmati Allah dengan kebaikan ilmu dan dakwah untuk kebaikan ilmu. Iya, Abang, apa yang Abang katakan bahwa yang dilihat itu adalah ada sholat mati, ada sholat yang ngantuk, ada mungkin yang sholatnya hidup. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu memang betul-betul ditekankan pada orang-orang yang lalai. Nah, kategori lalai itu ada beberapa. Yang pertama, dari sisi waktu, Abang. Lalai dari sisi waktu, karena sholat itu kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada orang yang mungkin waktu sholatnya nanti di penghujung sholat baru dia kerjakan. Itu masuk kategori lalai kalau dia tidak dalam keadaan yang usur atau dalam keadaan dia dirusya, diringankan. Misalnya dalam perjalanan. Tetapi ada memang orang yang sengaja menunda-nunda waktu sholat. Itu masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Yang kedua, ada juga dari aspek jumlah sholat rakaatnya itu. Sholat itu kan ada wajib, ada yang sunnah. Sholat wajib yang kita kerjakan kalau terjaga, alhamdulillah. Tapi Nabi menyuruh kita, tambahkanlah
yang wajib-wajib dengan yang sunnah. Salat-salat sunnah 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat sesudahnya. Itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, ada orang yang dia punya waktu, kesempatannya banyak, tapi dia sekedar melepaskan kewajiban saja. Saya sudah selesai salat. Sudah tidak ada, langsung berdiri, beranjak dari tempat salatnya. Itu masuk kategori kalau dia betul-betul tidak memahami dengan baik dan bukan dalam keadaan ruksya, maka dia bisa tergelincir pada fawailul lil musallin, orang-orang yang celaka. Kemudian indikator yang disampaikan Abang itu memang seperti itu, Bang. Ya, yang betul-betul banyak tergelincir sekarang itu dengan waktu, karena Nabi sampaikan bahwa ada 2 nikmat yang banyak manusia di dalamnya sangat merugi. Ya, ada 2 waktu. Apa itu? As-sehatu wal farag. Dia sehat dan dia punya kesempatan, tetapi kedekatannya dengan Allah dia sia-siakan. Itu masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Ya, itu dari aspek rakaat sholat dikurang-kurangi dan dipercepat, tidak tumanina lagi. Kemudian yang terakhir, Abangku, memang ada orang yang dikategorikan fawailul lil musallin. Karena kenapa? Dia tahu bahwa sholat itu perintah Allah. Dia tahu bahwa sholat itu adalah penentu amalan yang pertama kali dihisab. Dan dia tahu bahwa sholat itu adalah penentu dia masuk dalam surga atau neraka. Bahkan Allah itu menyebut dalam satu ayat itu, Al-Mudatsir kalau nggak salah, 42-43, ketika ditanya penghuni surga dan penghuni neraka, masalah kakumpi sakar, apa yang menyebabkan engkau masuk di dalam neraka sakar itu? Mereka menjawab, kalau namlaku minal musallin. Kami dulu ini Islam, tapi kami tidak salat. Makanya penentu dia rugi, karena dia tahu bahwa salat itu kewajiban, salat itu perintah Allah, salat itu amalan yang pertama kali dihisab, penentu dia masuk surga atau neraka, tapi dia lalai, tidak mengerjakannya sama sekali. Maka wajar ketika Allah memberikan balasan yang setimpal. Wallahu a'lam. Demikian, Abang. Makasih Pak Kanda. Nah, ini saya ingin bacakan juga respon dari Prof. Ganjar soal pertanyaan dari Cak Ajis tadi soal rubuhnya pesantren Al-Hujuniyah ya, sahabat. Kasus rubuhnya pesantren ada 2 hal. Pertama, kalau dibangun asal-asalan atau bahkan untuk proyek lain, uangnya dikorupsi, itu masalah akidah juga. Hal kedua, kalau sudah berusaha sesuai dengan aturan, kemudian roboh, ya itu takdir. Ya, saya kira ini respon dari Prof. Ganjar soal tadi menyauti apa yang disampaikan oleh Cak Ajis. Ya, pada intinya ini mungkin masalah sunatullah ya, Prof. Jadi sunatullah itu kan tidak memandang dia beriman atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya bangunan masjid tanpa petir, ya tanpa penangkal petir, ya mungkin bisa juga kena petir ya. Tapi bangunan tempat maksiat kalau dibangun dengan teknologi dengan ini apa penangkal petir, ya mungkin terhindar juga dari apa musibah tersambar petir. Ya, itu mungkin. Silakan Pak Sarifudin untuk sekaligus closing statement. Saya tahu di Papua ini sudah sangat siang ya. Silakan untuk closing statement untuk mengakhiri pada kajian pagi ini. Silakan Pak. Terima kasih Abangku yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Mohon izin, kajian ini sifatnya hanya saling mengisi. Saya tidak memiliki kemampuan berdakwah sama sekali. Walaupun ada teman kita mungkin bertanya ngaco atau ngarang, subhanallah, hanya Allah lah yang tahu hati kita semua. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih baik di antara kita kecuali dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan semoga kita bisa bersua kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, kekeliruan dari saya pribadi. Mohon maaf teman saya yang ada di chat, tidak semua sempat saya balas. Walaupun ada beberapa yang muncul di layar saya. Mohon maaf, kami tidak berusaha mengarang, karena semua sudah disampaikan dengan dalil. Dan mohon maaf, saya tidak berusaha mengaco, karena ini agama. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang.